Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hamdani, NPM 23100100535. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Kami mendapatkan tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer untuk menjelaskan komponen-komponen pada motherboard. Baik, studi kasus motherboard yang akan saya jelaskan kali ini adalah merek Asus ROG Maximus Z790 Hero. Dan bisa dilihat seperti di samping kiri, sebelah kiri, ini jenis motherboardnya. Kemudian ingin saya jelaskan sedikit pengertian motherboard adalah salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang menyediakan koneksi fisik dan elektrik untuk berbagai komponen hardware lainnya. Motherboard berfungsi sebagai pusat pengendali dan komunikasi antar berbagai perangkat keras yang terpasang di dalam komputer. Komponen pertama yang akan saya jelaskan adalah soket prosesor. Soket prosesor adalah komponen fisik pada motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang prosesor atau CPU. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan koneksi listrik dan koneksi data yang memungkinkan prosesor berkomunikasi dengan motherboard. Nah, ini adalah soket prosesor tadi. Dan ini adalah zoom agar nampak terlihat lebih jelas. Soket yang digunakan pada Asus Hero ini bertipe LGA 1700. Dia mampu menjalankan prosesor Intel generasi 12 sampai dengan 14. Dan fungsi utama prosesor itu sendiri adalah untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program komputer dan mengkoordinasikan berbagai tugas untuk menjalankan operasi-operasi yang kompleks. Nah, kali ini salah satu contoh prosesor yang bisa disupport oleh motherboard Asus Hero, yakni prosesor Intel i9 generasi ke-13. Selanjutnya, heatsink prosesor. Heatsink prosesor ini akan ditempatkan pada lubang-lubang ini, akan direkatkan di sini dan akan menempel pada nantinya pada bagian atas prosesor. Heatsink adalah komponen pendingin yang terpasang di atas prosesor untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh operasi prosesor. Nah, ini. Nah, heatsink sendiri ada beberapa jenis ya. Ada yang tipe heatsink aluminium yang standar dikombinasikan dengan kipas pendingin.
Kemudian ada juga yang berupa cairan, ada yang berupa water cooler ya, yang berupa cairan air, dan ada juga yang berupa cairan khusus yang bersifat sangat dingin. Biasanya ini digunakan untuk para gamer atau overclocker yang mereka senang mengutak-atik CPU untuk mendapatkan hasil maksimal, kecepatan yang maksimal, sehingga performa motherboard atau performa komputer akan mencapai titik maksimal kemampuannya. Nah, ini salah satu capaian yang dilakukan oleh para teknisi atau yang suka berkecimpung di overclock. Kecepatan akses prosesornya mencapai 8141 MHz atau 8 GHz. Intel yang dipasang ya, i9 dengan kecepatan atau generasi ke-13. Baik, selanjutnya adalah slot memori. Slot memori itu sendiri merupakan konektor fisik yang ada di motherboard yang digunakan untuk memasang modul memori sistem. Slot memori dirancang agar sesuai dengan jenis dan generasi modul memori tertentu. Kemudian RAM ini adalah random access memory yang sering kita dengar RAM ya, atau memori adalah jenis memori komputer yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan atau diakses oleh CPU suatu sistem komputer. Jadi antara slot memori dan memori tidak bisa dipisahkan. Nah, letaknya di sini ada, kalau kita zoom seperti ini tampilannya, ada 4 slot atau soket ya. Nah, seperti yang didefinisikan tadi bahwa slot-slot ini akan menerima atau bisa diakses sesuai dengan modul-modul memori tertentu. Jadi modul memori yang ada di sini adalah modul memori tipe DDR5. Nah, kecepatan kapasitas maksimalnya 192 GB yang terdiri dari 64 GB, ada 2 slot, dan maksimal 32 GB, ada 2 slot. Jadi ini tidak bisa dipasangkan yang kita menginginkan 64 di posisi ini, maka tidak akan terbaca. Nah, inilah yang dinamakan slot memori yang nantinya akan dipasang kartu memori di sini. Nah, ini dia salah satu contohnya, DDR5. Selanjutnya adalah soket daya atau soket power supply. Letaknya di mana? Letaknya adalah pada bagian ini nantinya. Namun sebelumnya kita ingin tahu definisi soket daya atau power supply ini apa. Soket daya adalah tempat di mana kabel daya dari sumber daya utama power supply unit
dihubungkan ke motherboard. Jadi nanti dari power supply melalui kabel akan dikoneksikan ke bagian motherboard di daerah sini. Nah, kemudian soket daya ini menyediakan pasokan listrik yang diperlukan untuk menjalankan berbagai komponen pada motherboard, termasuk prosesor, chipset, modul memori, dan perangkat ekspansi lainnya. Jadi, melalui soket inilah nanti akan dialirkan aliran listrik untuk kebutuhan komponen-komponen lainnya yang ada di dalam motherboard ini, baik untuk prosesor, kemudian untuk memori, dan untuk VGA card nantinya, atau SSD, dan sebagainya. Nah, istilah power supply yang sering kita sebut di sini tadi, yakni adalah unit sumber daya komponen pada sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk semua komponen dalam sistem. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa power supply nanti akan memberikan suplai arus listrik melalui soket daya ini yang akan dialirkan ke seluruh komponen-komponen yang membutuhkan sumber listrik. Nah, ini posisi soketnya seperti ini, dan penampakan yang diperbesar seperti ini. Dan ini merupakan tipe ATX 24 pin ya. Nah, karena ini ATX 24 pin, maka power supply-nya juga harus menggunakan tipe yang support untuk 24 pin ini. Baik, selanjutnya adalah slot ekspansi kartu VGA card ya. Di mana letaknya ini? Posisinya di sini ada 2. Namun kita lihat dulu istilah slot ekspansi. Slot ekspansi kartu grafis atau disebut juga slot GPU atau slot VGA adalah tempat pada motherboard yang dirancang khusus untuk menghubungkan kartu grafis atau GPU. Nah, ini dia, ada 2. Nah, ini kalau penampakan dengan pada jarak dekatnya seperti ini. Pada motherboard Asus ROG Maximus Z790 Hero ini, tipe slot atau VGA card-nya adalah untuk sudah mencapai tipe PCI Express versi 5. Nah, karena dia yang versi terbaru, maka kecepatan transfer datanya juga sangat tinggi, sangat cepat ya. Berkisar 32 GB time per second per jalur dengan bandwidth 128 GB per second. Nah, ini salah satu contoh kartu VGA yang akan dipasang atau VGA card yang akan dipasang pada slot ekspansi VGA card ini. Tujuannya untuk supaya lebih optimal lagi kinerja CPU ini nantinya. Baik, selanjutnya adalah slot SSD atau Solid State Drive. Di mana letaknya nanti? Letaknya nanti di bagian sini tertutup oleh cover pelindung heatsink pendingin motherboard ini.
Namun kita lihat dulu pengertian slot SSD ini pada motherboard. Fungsinya adalah sebagai tempat fisik untuk memasang atau menghubungkan SSD solid state drive. Karena dia sudah merupakan motherboard terkini, sehingga tidak lagi menggunakan hard disk tipe lama, agar fungsinya selaras ya. Kemampuan yang sangat tinggi didukung juga dengan komponen-komponen lain yang harus juga punya kecepatan atau akses tinggi ya. Salah satunya SSD. Nah, sedangkan SSD adalah penyimpanan berbasis flash yang cepat dan tidak memiliki komponen bergerak seperti hard drive mekanis tradisional. Kalau hard disk dia merupakan menggunakan piringan ya, sehingga aksesnya juga lambat dan terbatas kemampuannya. Nah, lokasinya di sini, di antara sini pada motherboard Asus. Nah, kalau kita buka hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita buka cover tadi, maka akan tampaklah slot-slot SSD-nya. Ternyata ada 3 slot SSD yang tertanam di dalam motherboard Asus Maximus Jet 790 Hero ini. Ukurannya bervariasi, ada yang panjangnya 110 mm, ada yang 42 mm, dan ada 82 mm. Namun kesemuanya sudah menggunakan PCI Express generasi 4. Jadi sudah sangat mumpuni untuk kecepatannya. Nah, jadi slot ini adanya di sini, akan dipasangkan di sini. Nah, ini salah satu contoh SSD yang akan dipasang pada slot SSD tadi. Nah, tipenya adalah PCI Express generasi 4 M.2 NVMe. Ini adalah teknologi SSD yang terbaru dan tercepat saat ini. Dan saking cepatnya, dia sudah mampu membaca data dengan kecepatan 7450 MB per detik atau 7 GB per detik. Dan sedangkan kemampuan atau kecepatan tulisnya berkisar 6900 MB per detik atau berkisar 6,9 GB per detik. Kalau kita bandingkan dengan mengcopy sebuah film dengan kecepatan dengan kapasitas 1,5 GB, 1 detiknya berkisar 6 jenis film yang akan tercopy. Bayangkan begitu cepatnya akses SSD ini. Namun juga tentunya harganya masih mahal. Semakin besar, semakin tinggi kapasitas SSD ini, maka juga semakin cepat aksesnya, tetapi harganya juga semakin tinggi. Baik, selanjutnya apalagi yang ada di dalam motherboard? Komponennya adalah baterai CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, di sini letaknya. Baik, kita lihat definisinya dulu, baterai CMOS. Fungsinya
Nah, jadi fungsi CMOS ini memungkinkan pengguna menyimpan konfigurasi berbagai pengaturan sistem pada BIOS seperti urutan, boot, konfigurasi perangkat, waktu sistem, dan lainnya. Nah, ini. Nah, baterainya seperti ini kalau di zoom ya. Nah, sekarang fungsinya apa baterai CMOS? Selain ini tadi, fungsi CMOS, sekarang fungsi baterai CMOS. Nah, jadi fungsi baterai CMOS ini menyimpan pengaturan BIOS atau UEFI. Kemudian memelihara jam kalender, memelihara ID unik. Kemudian menyimpan kunci enkripsi. Jadi, selama baterai ini berfungsi dengan normal, maka konfigurasi-konfigurasi yang tersimpan di dalam BIOS seperti urutan boot, konfigurasi perangkat, waktu, sistem, seperti di sini tanggal ya, semua akan berjalan normal. Maksudnya adalah kalau misalnya ini masih aktif, masih normal, maka jam atau tanggal itu akan berubah secara otomatis sesuai kondisi saat ini. Nah, termasuk penyimpanan pengaturan BIOS, misalnya tadinya urutan yang akan diakses adalah hard disk pertama atau SSD yang satu. Nah, karena sudah disimpan di BIOS dan baterainya masih normal, maka aksesnya mengikuti aturan atau konfigurasi yang sudah dibuat pada BIOS. Nah, tetapi kalau baterainya sudah habis ya, tidak berfungsi lagi, maka yang berlaku adalah konfigurasi pabrik ya. Jadi tidak tertata sesuai keinginan kita. Bahkan jam, tanggal, kalender pun akan berubah ke masa lampau, termasuk kunci enkripsi atau password yang kita buat pada CPU ini, pada motherboard ini akan hilang. Nah, itu. Ini salah satu beberapa fungsi baterai CMOS. Selanjutnya adalah port I/O atau port input output ya. Apa saja? Di antaranya adalah seperti gambar berikut ini, dan letaknya ada di bagian belakang motherboard ya. Atau kalau di layar ini di sebelah kiri layar. Nah, fungsi-fungsi input output port ini cukup banyak ya. Di antaranya yang pertama ini yang di atas, BIOS flashback button. Ini fungsinya mengembalikan BIOS ke pengaturan sebelumnya. Jadi kalau seminggu yang lalu kita mengatur seperti apa, maka kalau kita tekan ini, maka perlakuan kita saat ini akan dibatalkan dan kembali ke pengaturan 1 minggu yang lalu ya, misalnya gitu. Kemudian clear CMOS button. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi hanya mengembalikan ke pengaturan sebelumnya, kalau clear CMOS button ini mengembalikan pengaturan BIOS itu ke setting awal pabrik ya. Jadi tidak lagi ke tahap yang kemarin atau sebelumnya, melainkan ke settingan pabrik. Oke. Selanjutnya adalah port HDMI. Ada satu port HDMI di sini, fungsinya untuk menghubungkan perangkat CPU atau motherboard ini ke
beberapa perangkat yang mendukung kabel HDMI atau support port HDMI. Misalnya LCD proyektor atau TV digital sekarang yang sudah Android atau Smart TV. Nah, atau perangkat lainnya yang menggunakan port HDMI. Kemudian ada 4 USB 3.1 generasi pertama. Ya, bisa digunakan untuk printer atau untuk flash disk dan sebagainya. Nah, ada 2 port yang masuk dalam tipe Thunderbolt. Ada yang USB Type C, satu juga USB 4 Type C. Ini generasi terbaru kedua komponen ini. Karena komponen ini adalah yang paling cepat saat ini aksesnya. Selanjutnya adalah Ethernet port Intel 2,5 GB. Ini adalah port untuk LAN atau jaringan atau untuk internet dengan kecepatannya luar biasa sampai dengan 2,5 GB per second. Kalau CPU atau motherboard yang rata-rata biasanya maksimal 300 MB atau paling tinggi 100 MB, sekarang 2500 GB per second. Luar biasa. Selanjutnya adalah ada 2 Type C yang versi 3,2 dan ada 4 USB 3,2 generasi kedua. Yang biru ini yang standar, kemudian yang merah ini lebih cepat ya, dan ini super cepat. Selanjutnya adalah konektor antena WiFi. Ini contohnya bentuknya seperti ini. Ini akan kabelnya, 2 konektor ini akan dipasangkan di bagian sini. Dan ini sudah support WiFi yang terbaru ya, WiFi 6. Kemudian ada optical sound atau PDF out. Ini adalah untuk mengeluarkan suara ke speaker yang menggunakan kabel optikal. Selanjutnya ada 5 buah audio jack. Ada input output ya. Line in ini adalah kalau ada dari komponen atau perangkat lain yang mengeluarkan suara, kita ingin mendengarnya melalui komputer atau direkam di dalam komputer, maka menggunakan port line in ini. Kemudian line out ini untuk ke speaker, ke output speaker. Kemudian ini yang berwarna merah, pink ya, ini untuk mic dan lain-lain. Nah, pada VoIO ini tidak kita jumpai lagi port-port lama seperti PS2, keyboard, mouse ini ya, yang hijau mouse, keyboard. Kemudian ini mouse juga versi lama, ini untuk komputer jenis AT masa lampau ya. Dan ini untuk VGA card ya. Kemudian ini port paralel, ini untuk printer, biasanya kalau zaman dulu printer dot matrix ya. Nah, di motherboard generasi terbaru port-port yang lama ini tidak ada lagi karena sangat tidak mendukung untuk kecepatan ya, sehingga sudah dihilangkan. Selanjutnya adalah konektor daya dan port USB depan.
konektor daya ini adanya di bagian sini. Nah, jadi nanti di CPU itu ada biasa yang kita tekan untuk menyalakan. Nah, arusnya melalui ini konektornya, kabelnya akan disambungkan kepada saklar nantinya pada casing CPU-nya. Nah, konektor ini bisa juga atau sering juga disebut dengan power button. Ya. Oke. Nah, ini di zoom seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ada lagi port USB 3,2 generasi 2 ada di sini. Yang tentunya di depan CPU nanti akan tampak ya. Atau kalau begini tampaknya. Tampakannya ada 6 dan tersusun rapi ya. Baik. Nah, ini dari sekian komponen tadi yang ada saya uraikan, kalau dipasang keseluruhan ya, beberapa komponen-komponennya tampaknya seperti ini ya. Penampakannya seperti ini kalau ini secara horizontal. Dan ini kalau motherboardnya dilihat secara vertikal dan akan dipasang pada casing CPU ya. Nah, tentunya akan seperti ini. Ini memori atau RAM, casing, heatsink. Ini heatsink. Kemudian di bawah heatsink ada prosesor. Dan ini VGA card, kartu VGA-nya. Dan di dalam sini ada SSD yang sudah terpasang. SSD. Nah, nantinya ini konektor sudah terpasang. Dan ini juga arus power listrik juga yang dihubungkan ke kartu memori, ke kartu VGA. Tujuannya untuk memperkuat kinerja VGA ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.